Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Syukron Zaidi SPD, yang saya hormati Kepala Sekolah, guru beserta staf TK Aisyah 3 Surmi Kota, yang saya hormati teman-teman pengurus POMD TK Abadika, yang saya hormati takmir Masjid An-Nur Surmi Kota, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh jamaah kajian TK Abadika Surmi Kota rahimahumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu bersilaturahim di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat tanpa halangan satu apapun. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga langkah Bapak Ibu dari rumah sampai ke tempat ini akan tercatat sebagai amal soleh. Kami juga menyampaikan pesan dari Ibu Kepala TK Abadika, selamat datang dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyambutan kami. Selanjutnya, perkenankan saya membacakan susunan acara pada kajian pagi hari ini, yaitu pertama, pembukaan, kedua, pengajian, ketiga, lain-lain atau tanya jawab, yang keempat, penutup. Untuk acara pertama, pembukaan, marilah kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Syukron Zaidi SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah, innash syirka la dzulmun 'adzim. Wa qala fi ayatihi al-ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Amma ba'du. Shadaqallahu 'azim. Ibu, Bapak, jamaah semuanya, kajian bulanan
TK Aisyah Bustanul Atfal 3 Seruni Kota. Baik ibu-ibu wali santrinya, wali muridnya, pengurus, pengajarnya, asatidahnya, dan siapapun yang pagi hari ini hadir. Mari pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di akhir pekan yang kebanyakan orang di luar sana sedang merencanakan untuk weekend, untuk menuju ke tempat-tempat yang ingin mereka tuju dalam rangka ingin bersenang-senang. Hari ini, pagi hari ini, kita duduk di majelis ilmu yang mulia, di tempat yang insya Allah akan ridho terhadap kita. Maka kesyukuran itu harus melebihi syukurnya mereka yang hari ini sedang perjalanan piknik. Kenapa? Karena hadirnya panjenengan di sini yakin akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita semua. Kenapa? Karena siapapun yang memakmurkan rumahnya Allah, Allah akan makmurkan hidupnya. Siapapun yang mau hadir untuk ngopeni rumahnya Allah, maka Allah akan openi semua urusan dia. Itu janji Allah. Maka hari ini bersyukur betul kita hari ini hadir di sini di Masjid An-Nur. Insya Allah hadir duduk panjenengan semuanya sampai nanti selesai acara. Mudah-mudahan kita berdoa itu menjadi sebab kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Semua urusan perkara dalam rumah tangga kita semuanya dihandle, di backup langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik yang senantiasa mengajarkan dengan keikhlasannya sampai akhir hayatnya, dan dengan sebab perjuangan beliaulah hari ini kita bisa sholat, hari ini kita bisa baca Al-Quran, panjenengan bisa menyekolahkan putra putrinya di TK abad 3. Itu kalau bukan perjuangan Rasulullah dan para sahabat, mustahil kita kenal Al-Quran, mustahil hari ini kita bisa mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah. Maka kita diperintahkan untuk terus bersolawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Kemudian Allah juga perintahkan kepada para malaikat untuk terus bersolawat kepada Nabi. Ya, ibu-ibu jamaah semuanya, pagi hari ini kita semuanya berkumpul. Saya menaruh hormat setinggi-tingginya kepada mereka-mereka yang mengabdikan dirinya itu untuk mengajar di TK-TK, taman kanak-kanak, mengajarkan, memberikan pendidikan kepada anak-anak di awal usia emas mereka. Karena lewat mereka, seandainya di sekolahan abad 3 ustazah gurunya mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak-anaknya, nah inilah surat yang harus dibaca setiap kali melaksanakan sholat. Dengan pengajaran itu anak hafal suratnya sampai kelak usia dia sampai berapapun usianya, dia praktekkan itu Al-Fatihah setiap suratnya, maka mengalir pahalanya. Maka kesabaran guru-guru TK luar biasa. Bagi saya, di antara kemuliaan guru, dari mulai guru TK sampai perguruan tinggi yang mengajarkan ilmunya, semuanya hebat. Tapi bagi saya yang terhebat guru-guru TK. Dengan penuh segala lika-liku, ngomong putrane tiang kada. Maka kita berdoa guru-guru kita yang mengajarkan dengan keikhlasan anak-anak kita di sekolahan, kita berdoa mereka diberikan kesehatan senantiasa.
lahir dan batin. Karena lewat mereka anak cucu kita bisa diarahkan, diajarkan sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Ibu-ibu jamaah semuanya, pernahkah panjenengan kita semuanya malam hari ketika anak-anak sudah tidur, coba pernah tidak kita pandangi betul mereka dengan tatapan pandangan yang dalam, dimake setunggal putrane jenengan wayahe jenengan pas pun bobok nangis, kita lihat mereka. Setelah kita lihat mereka dengan pandangan yang dalam, apa yang panjenengan harapkan dari anak-anak kita? Coba sesekali atau bahkan setiap malam, silahkan. Setelah semua aktivitas panjenengan sudah meminah bobokkan, pun ngeloni dan sebagainya, anak-anak semua sudah tidur, pandang baik-baik mereka yang dulu kita harapkan kehadirannya, mereka yang dengan segala jerih payah kita korbankan, coba pandang, dan dengan pandangan itu kita lihat apa yang kita harapkan dari mereka. Apa? Dan itu akan melihat diri kita. Seperti apa harapan kita kepada anak-anak kita, itu akan mencerminkan cita-cita kita terhadap anak-anak kita. Apakah doa yang kita panjatkan untuk anak-anak kita sudah seharusnya yang dilakukan orang tua kepada anaknya sesuai dengan syariat Islam? Apakah belum? Mari ibu-ibu semuanya, karena anak-anak itulah harta paling berharga buat kita, aset paling mahal yang harus kita harapkan, bahkan sampai ketika kita sudah meninggal dunia, mereka harapan kita. Betul ibu? Rumah, harta benda, aset properti yang kita tinggal tidak akan ada manfaatnya ketika kita tidak hadirkan dan niatkan kepada Allah. Di antara 3 perkara yang akan terus mengalir pahalanya adalah waladun sholihun yad'ulah, anak keturunan yang sholih yang senantiasa mendoakan orang tuanya dengan tulus. Maka Yakub alaihissalam, Nabi kita Yakub, ketika sudah masuk usia senja, sudah sakit dan dia yakin usianya sudah tidak panjang lagi, dikumpulkan putra-putranya, Bu. Kan kumpul semuanya. Setelah semuanya kumpul, Yakub alaihissalam boten ajeng bagai warisan, boten dhek alase sing loro. Nek dhek topo sing sisih kidul, dhek neruske usahane bapak. Nek dhek dan sebagainya, Yakub tidak mengatakan itu. Setelah semuanya berkumpul, apa yang Yakub katakan, ini yang harus kita simak dan harus kita niatkan hari ini. Ketika anak-anaknya sudah berkumpul semuanya, termasuk di dalamnya ada Yusuf alaihissalam, maka Yakub mengatakan, ma ta'budu min ba'di. Nah, anak-anakku, aku usianya sudah sangat senja, mungkin tinggal beberapa hari. Maka pertanyaan bapaknya tolong dijawab sampai abah dengar. Jawab dengan jelas. Mata butuh mimbali, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Ibu, kita ikhtiar menyekolahkan anak-anak kita sejak awal PAUD, TK, SD sampai perguruan tinggi, bahkan mungkin disekolahkan terus karena pendidikan tidak ada batas usianya. Kita tengok niatan kita menyekolahkan anak-anak kita. Demi apa kita sekolahkan anak-anak kita? Untuk tujuan apa anak-anak kita sekolahkan? Mari kita kembali lagi, kita buka lembaran niat kita.
Apakah demi pekerjaan yang kelak akan memakmurkan anak-anak kita? Apakah demi satu tujuan yang dengan itu kita akan bahagia melihat anak-anak kita memiliki pekerjaan yang mapan dengan penghasilan yang luar biasa? Mari kita lihat dan kita tengok untuk apa anak-anak kita masukkan ke sekolahan terbaik. Apa niatan kita memasukkan anak-anak kita ke pesantren, kita sekolahkan di Amba 3 seluruh kota ini? Untuk apa? Maka di Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga betul, dijaga betul kamu dan seluruh keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakar neraka itu adalah batu dan manusia. Maka dalam kita mendidik anak-anak kita, dalam kita menyekolahkan, dalam kita memberikan motivasi kepada anak-anak kita, harus terlandaskan di dalamnya apa? Agar anak-anak kita, keluarga kita dijauhkan dari api neraka. Sebelum cita-cita yang lain, sebelum cita-cita mendapatkan pekerjaan ABC, mendapatkan pasangan yang terbaik, tinggal di tempat yang terbaik, maka niat yang pertama adalah agar anak-anak kita terhindar dari api neraka. At-Tahrim mengajarkan kepada kita, sudahkah itu menjadi landasan kita mengantarkan anak-anak kita ke sekolah? Ketika pagi hari kita siapkan sarapan untuk anak-anak kita, kita setrika seragam anak-anak kita, kita suapi mereka, kita berikan nasihat, maka niatkan dalam hati kita, ya Rabb, sebagai orang tua, aku berikhtiar agar anak-anakku mendapatkan pendidikan terbaik sesuai dengan perintahmu. Mudah-mudahan dengan aku masukkan anak-anakku ke sekolah, mudah-mudahan dengan ikhtiarku masukkan anak-anakku ke pesantren, ke Aba 3, maka itu mudah-mudahan menjadi sebab anak-anakku ngerti apa itu akidah, ngerti apa itu akhlak, ngerti bagaimana menjaga sholatnya. Itu yang menjadi landasan pertama kita sebagai orang tua. Maka Yakub alaihissalam ketika mendengar jawaban anak-anaknya serentak menjawab, kami akan menyembah apa yang sudah disembah engkau wahai bapak kami, dan sudah disembah nenek moyang kami, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak. Maka mendengar jawaban anak-anaknya yang akan menyembah Allah saja, tidak akan mempersekutukan yang lain, Yakub tenang hatinya. Yakub tidak gelisah manakala anak pertama, anak keduanya belum mendapatkan pekerjaan. Yakub tidak gundah dan tidak khawatir, tidak galau ketika salah satu anaknya belum mendapatkan pasangan terbaik, belum memiliki tempat tinggal yang mewah, kendaraan yang bagus. Yakub tidak menanyakan itu dan tidak mengkhawatirkan itu. Karena itu seharusnya muslim semua melakukan itu. Jadi puncak dari semua cita-cita setiap orang tua adalah akidah anak-anaknya. Dimanapun tempat dia tinggal, apapun profesi pekerjaannya, selama akidahnya sudah kuat, maka mantap betul orang tua. Tidak ada kekhawatiran. Karena apa? Dengan akidah yang lurus, mustahil anak-anak akan menyelewengkan pekerjaannya, akan mengambil hak-hak yang bukan menjadi haknya. Dia akan jaga mana yang halal, maka yang haram. Maka orang tua tenang. Hari ini berapa banyak orang tua yang rela menggadaikan akhirat hanya demi misi yang sangat singkat.
seberapa banyak dan panjang usia manusia. Ternyata banyak. Mudah-mudahan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari orang tua yang rela menggadaikan akhirat demi apa? Nasib anak-anaknya. Mohon maaf, hanya demi sekolah di sekolah yang menurut pandangan manusia dia rela menggadaikan akhiratnya. Dengan cara apa? Pak, titip dong anak saya, karena sekolah terbaik, karena mungkin itu menjadi salah satu yang bisa meningkatkan strata sosialnya, gengsinya dong. Masa anak kita sekolahkan di sekolah yang biasa? Gak pantas, Pak. Harus di sekolah yang favorit dong. Ya sudah ya. Tapi kan cara masuk ke sana susah sekali. Ribuan yang ingin masuk, sedangkan kuotanya hanya 2-3 kelas. Oke, kita cari. Maka berbagai ikhtiar. Coba, hanya demi apa kemudian? Belum nanti ketika sudah lulus mau memasukkan anak-anaknya ke pekerjaan. Colek sana, colek sini, salaman sana, salaman sini. Demi apa? Yakub tidak pernah mengajarkan itu. Karena setiap muslim tidak akan pernah mengkhawatirkan, muslim yang sejati tidak akan pernah mengkhawatirkan nasib anaknya selama anaknya sudah berpegang teguh terhadap akidah yang benar. Muslim sejati yakin ketika taat kepada Allah, mustahil Allah akan menelantarkan umatnya. Mustahil Allah akan menelantarkan hamba-hambanya yang selalu taat bersujud hanya kepada Allah. Mustahil. Kalau masjidnya Allah saja dimakmurkan, tidak akan mungkin Allah tinggal diam. Mohon maaf, orang yang sakit saja yang tidak bisa bekerja, mohon maaf sekali. Orang yang sedang berbaring di rumah sakit yang tidak bisa mencari rezeki sendiri, selama nyawa masih ada di kandung badan, maka tidak akan pernah Allah berhenti memberikan rezeki kepada dia. Waktu makan pasti akan dihadirkan makanannya. Itu orang yang sakit. Maka keyakinan setiap muslim harus ditanamkan sejak anak-anak bahwa ketika Allah dinomorsatukan, maka mustahil kamu akan hidup susah. Masalah pekerjaan yang penting muslim dan manusia berikhtiar maksimal tidak melanggar norma, terutama norma agama, maka pasti akan Allah hadirkan. Mencari pasangan landasannya yang seperti apa? Ada 4 kriteria. Di antara 4, karena cantiknya, karena keturunannya, karena kekayaannya, karena kesolihannya. Maka yang keempat yang paling menjamin. Ibu jamaah semuanya, Luqman menasehati di Quran surat ke-31. Ketika Luqman duduk dengan anaknya dan dia ingin memberikan nasihat, maka Luqman mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah." Nah, jangan pernah kamu mensekutukan Allah, jangan pernah kamu menduakan Allah. Innasyirka la dzulmun adzim. Maka ketika anak-anak seharusnya sudah tidur, kok dia belum tidur alias masih sibuk dengan mainannya, jangan kasih nasihat, ayo bobo tidur, besok harus siap-siap pergi sekolah. Betul nasihatnya, tapi sebelum nasihat itu, nak tidur karena besok kamu harus bersama bapakmu jamaah subuh di masjid. Apa yang menjadi kebiasaan obrolan ibu dengan anak itu akan tertanam kepada anak-anaknya. Kalau obrolan antara ibu, antara ayah dengan anaknya itu obrolannya tentang pendidikan, maka dia akan selalu berpikir tentang pendidikan. Yang diobrolkan tentang akidah, maka dia yang akan pertama
dia ingat adalah tentang akidah. Kalau yang diobrolkan adalah tentang harta benda, maka jangan marah ketika apapun standarnya harus materi. Kenapa? Karena sejak kecil obrolannya tentang itu. Maka ibu jamaah semuanya, ada satu cerita luar biasa. Ketika seorang sahabat yang pernah mendatangi Rasulullah SAW, sahabat ini adalah seorang sahabat yang dulu pernah di akhir hidupnya dia meninggal di perang Yamamah ketika melawan orang yang mengaku nabi alias nabi palsu. Karena tidak ada kenabian setelah Rasul Muhammad SAW. Nabi palsu itu namanya siapa, Bu? Musailamah Al-Kadzdzab, seorang yang mengaku nabi. Maka suatu hari harus diperangi. Nah, ada seorang sahabat namanya Abu Dujana, ini ikut berperang di situ, akhirnya di situ mati syahid. Nah, dulu sahabat Abu Dujana ini pernah suatu ketika menjadi ngantos dibanting kali Kanjeng Nabi. Apa kebiasaan dia itu ketika sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah, itu yang lain lagi pada zikir setelah assalamualaikum, assalamualaikum, kan berzikir seperti ibu-ibu jamaah semuanya berzikir. Tapi ini Abu Dujana hampir setiap pagi ini singkat sekali zikirnya, langsung ke susu mawar, langsung tidur. Hampir setiap pagi. Onten sing batin mungkin sakit perut, dia ingin segera ke belakang. Lihatnya tesih subhanallah subhanallah ini pun pulang. Doanya cepat banget, bikinnya singkat sekali. Hampir setiap pagi sampai Rasulullah penasaran. Nah, suatu ketika ada kesempatan dipanggil, Mas, jenengan tak gatek-gatek kok samben bar subuhan kok kesusu banget. Apakah kamu tidak punya keinginan yang kamu doakan kepada Allah? Tidak maukah kamu berlama-lama sebentar saja untuk menceritakan apa yang kamu inginkan kepada Allah? Karena hanya Allah yang akan mengabulkan setiap keinginan kamu. Maka kemudian Abu Dujana ingin cerita kali Rasulullah yang menyebabkan dia harus segera pulang. Maka dia bercerita, ya Rasulullah, aku punya anak-anak yang masih kecil di rumah. Aku adalah keluarga yang tidak punya apa-apa, dan sering sekali anak-anakku itu sampai kelaparan. Kondisi rumah saya itu bertetanggaan dengan seorang munafik, orang yang ngakunya taat tapi di belakang Rasulullah tidak taat. Pagar kami ini di antara kedua rumah kami ada satu pagar yang membatasi rumah kami. Tetangga kami yang munafik itu punya pohon kurma yang sangat bagus, pohon kurmanya enak sekali. Salah satu dahannya niki mlebet teng pekarangane sahabat Rasul Abu Dujana tadi. Sering kali ketika angin berhembus kencang, kurma-kurma yang sudah matang jatuh berguguran masuk ke area pekarangan Abu Dujana. Maka ya Rasulullah, saya khawatir sebelum saya pulang anak-anak saya yang terbangun dalam kondisi perut lapar, dia akan mencari makanan. Maka sebelum mereka bangun, aku segera pulang untuk mengumpulkan setiap kurma-kurma yang jatuh di halaman saya kumpulkan dan saya kembalikan kepada si pemilik kurma. Karena saya khawatir itu dimakan anak saya dan belum mendapatkan izin dari si pemilik kurma. Begitu menjaganya si ayah dari makanan-makanan yang tidak halal. Padahal di dalam Islam boleh, Bu, nek jenengan punya rumah, samping atau tetangga punya buah,
kok buahnya napa gini bahasane niyong tengen pekarangan jenengan kok jatuh, boleh dimakan. Dalam Islam boleh. Tapi lebih baik kalau panjenengan juga mengizinkan atas kehalalan tadi. Seandainya tidak diperbolehkan. Kalau panjenengan termasuk yang punya buah tadi yang niyong juga harus mengikhlaskan. Kenapa? Karena mungkin daun-daun yang kita punya mungkin akan mengotori pekarangan dia. Padahal ini milik kita, sing nyakoni kan bukan kita. Islam itu teliti sekali. Tapi Abu Dujana tidak melihat itu. Dilanjutkan ceritanya bersama Rasulullah. Ya Rasulullah, pernah suatu hari saya agak lama sedikit lepikir hadis subuh niku, agak sedikit lama. Ketika pulang, anak-anaknya sudah terbangun dan aku lihat anak-anakku sedang memakan kurma yang berjatuhan tadi. Karena memang anak-anaknya seringkali kelaparan. Aku lihat ya Rasulullah dengan mata kepalaku, anak-anakku sedang makan. Maka seketika itu aku lari menjumpai anakku, kemudian aku rebut kurmanya dan yang ada di mulutnya kami masukkan tangan beriji-berijinya. Jari-jarinya niku nun sewu bahasa niku dilugek-lugeke, ditokake. Bahkan dalam keterangan yang sudah tertelangkan dimutahake. Abu Dujana, demi Allah ayah tidak ridho ada yang masuk ke perut kamu dan jangan kamu hinakan ayah. Kamu lihat cerita ini luar biasa. Jangan permalukan ayahmu nak di akhirat nanti hanya karena makanan yang kamu makan, dan itu Allah tidak ridho. Dilugek niku, dimutahkan, dan dia biarkan anaknya kelaparan sampai nanti dia akan mencari yang halal, kemudian dia kasihkan kepada anak-anaknya. Mendengar cerita itu Rasulullah menangis jadi-jadinya. Rasulullah nggak bisa berkata-kata, Rasul nangis. Kondisi sahabatnya yang kondisinya kelaparan, padahal itu berhak dia memakan demi menjaga anaknya terhindar dari makanan haram. Dia jaga seperti itu sampai dia rela meninggalkan zikir setelah subuh. Bu, hari ini kita lihat, adakah orang tua yang masih menjaga kehalalan yang masuk ke perut anak-anaknya? Mohon maaf, di sana bahkan justru ada yang mengajarkan kepada anak-anaknya demi tidak eksis di kehidupannya, bahkan sampai rela korupsi sana, korupsi sini. Demi apa? Anak-anaknya nanti tetap bisa menikmati kemewahan-kemewahan seperti kemewahan orang tuanya. Abu Dujana, maka ketika itu Rasul kemudian dengan para sahabat menemui si pemilik pohon kurma. Ternyata orang munafik itu kemudian, ya ini milik saya. Maka Rasulullah mengatakan, saya akan beli. Tidak, saya tidak akan jual kecuali dengan 10 kali lipat harga normalnya. Jadi seandainya harganya katakan 10 juta satu pohonnya, maka saya tidak akan lepas kecuali engkau akan beli dengan harga 100 juta. Abu Bakar, sahabat Rasulullah, mendengar cerita Abu Dujana tadi yang membuat Rasul meneteskan air mata, langsung spontanitas kepada si pemilik pohon, saya akan beli dengan harga yang engkau inginkan, yaitu 10 kali lipat. Mohon maaf, saya tidak akan lepas kecuali cash di depan saya. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, akan saya bayar cash, tunggu saya pulang. Bayangkan, memperjuangkan saudara seiman yang dengan kisahnya dia berjuang agar memperjuangkan kehalalan yang masuk di dalam perut anaknya. Abu Bakar rela merogoh gocek
10 kali lipat harga biasanya. Kemudian dijual betul dan dibeli, kemudian dikasihkan pohon kurma itu kepada Abu Dujana. Kemudian Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, saya yang akan bertanggung jawab terhadap harta yang sudah kau keluarkan. Maka Abu Bakar pun sangat lega mendengar akan dijamin alias ajeng diganti kalian Rasulullah. Abu Dujana juga sangat bahagia. Akhirnya dia memiliki kurma, yang kurma itu di situ diriwayatkan sangat bagus kualitasnya. Si munafik juga sangat bahagia. Kenapa? Dibeli dengan harga 10 kali lipat. Bayangkan dengan punya apapun dibeli dengan harga 10 kali lipat. Wong tumbas, onten wong sate kalau panjenengan berjualan, boten dinyami kan kalau semene. Regine ditumbas tanpa ditawar, seneng nggak? Oh seneng luar biasa. Dan kayaknya nggak ada pembeli yang mikir gini pinten 100.000, nek tak tumbas 100 selangkung pinten, kayaknya bener. Nggak ada hari ini, nggak mungkin. Semua nawar semurah-murahnya, termasuk panjenengan tumbas. Kan intinya kualitas yang sebaik-baiknya dengan harga yang semurah-murahnya. Sedangkan kalau menjual dengan harga semahal-mahalnya. Tuh, ini bisa dibeli 10 kali lipat. Jual baju regane 200.000 kok ling numbas 2 yuta. Disolke napa mboten? Malah diterke tekan omah niku sing langsung seduluran salawase. Jenengan daleme pundi Bu? Tak jojokake estu. Nek kula niku ajeng kondangan yen takter. Nek kula ajeng metok anake surat takter. Estu jenengan kelangan bensin rido. Regane klambi, regane jilbab 200.000 kok ditumbas 2 yuta. Mimpi napa wandal? Niku si munafik itu malahan kemudian dia licik. Dalam cerita dia licik. Tenang Bu, kan cerita sama istrinya dibeli dengan harga 10 kali lipat. Sudah gitu kan posisi pohon masih di pekarangan kita. Mesti naik mangsane panen kan pas bengi orang ngerti dia tetap bisa hisopan mantap baik Bu. Ya wis berarti gen untung licik banget nih si munafik. Tapi qadarullah dengan niat yang sangat jahat, besok paginya ketika dia bangun, dia lihat pohonnya sudah tidak ada dan berpindah di pekarangannya tanpa ada bekas sinten sing bedul. Kuasa Allah. Tapi tidak perlu kita lihat keanehan itu, tapi yang perlu kita pelajari adalah keyakinan tadi sahabat Nabi dalam menjaga anak-anaknya dari harta yang halal. Maka salah satu dari 4 kewajiban orang tua adalah menjaga anak-anaknya makan dari makanan yang Allah dan Rasulnya tidak ridho. Ibu jamaah semuanya, maka hari ini kita berikan pendidikan kepada anak-anak kita. Kita ikhtiar pagi sampai malam untuk anak-anak kita. Jangan sampai ada yang masuk anak-anak kita harta-harta, makanan-makanan yang Allah tidak ridho. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Maka mustahil Allah itu akan memberikan keberkahan manakala sumbernya saja Allah sudah tidak senang. Anaknya memang disekolahkan di pesantren, di sekolah-sekolah tahfidz, sampai puluhan tahun disantren, bahkan ketika SD di Kulon Sewu disekolahkan, disantrenkan. Tapi karena biayanya sangat mahal, kadang sikut kanan, sikut kiri demi biar bisa membayar. Lah bagaimana anak itu akan menjadi pribadi yang baik? Maka ini menjadi pengajaran kepada kita. Yang berikutnya kita ajarkan kepada anak-anak kita setelah akidahnya benar, kita jaga betul makanan yang masuk, maka orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya
Seperti Luqman, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wahai anakku, jaga sholat. Jaga sholat. Maka ibu-ibu kalau punya anak, apalagi anak sudah balik, anak sudah menstruasi, anak sudah hitam yang laki-laki, nasihat yang pertama sebelum nasihat yang lain, jaga sholatmu. Semakin tinggi pendidikan, semakin jauh dengan kita orang tua kita. Nek TK setiap hari masih kita antar jemput, SD mungkin masih kita antar jemput, nanti mulai SMP, nanti SMA, nanti perguruan tinggi mungkin ketemunya seminggu sekali sama anak kita, mungkin sebulan sekali. Maka nasihat pertama sebelum nasihat yang lain, jaga sholatmu. Jaga sholatmu. Di Wonosobo wingi onten 17 Agustus merayakan hari kemerdekaan, bukan mensyukuri karena Indonesia sudah merdeka dengan kesyukuran yang baik, ning malah sing dundang RT di 17 Agustus sing dundang nopo? Dangdutan, lenggeran. Yo anak yo bapak melu nonton keporo melu joget lengger. Saya tidak mengatakan lengger itu buruk, tidak, karena itu memang kesenian. Karena lengger itu menjadi sarana dakwah wali songo. Lengger itu diniatkan itu di dalam Al-Quran. Sejarah penamaan lengger itu kan dari elingo yongger. Lengger itu singkatan dari elingo yongger, sing eling ya nak. Diambil dari Luqman ketika menasihati anaknya di Quran surat Luqman surat ke-31. Ya bunayya, wahai anakku, basa Wonosobone, basa Jawane, nggih. Anakku tak kandhani yang kowe arep sekolah sing adoh, ojo ninggal sholat. Nembe mawon sinau, sing hormat karo gurune, sing akur karo kancane. Niku lengger niku saniki bingung. Ya naki bingung. Joget semua anak-anak hafal saja. Wongkong ini kok dibanding iku anak itu ya hafal. TK abah kelas A itu anak itu lebih hafal itu gara-gara dundang pengistan fasih banget bocah saniki. Nggih. Enggak apa-apa selama kita juga menjaga itu. Karena memang godaan dari luar biasa, maka kita harus bekali dengan bekal yang luar biasa juga. Nek bekal akidah sudah kuat, akhlak kita ajarkan kepada anak-anak. Kita harus lebih bangga anak kita menghormati orang lain dengan penghormatan yang baik. Nuwun sewu Pak Le, nuwun sewu Bu terhadap. Kita harus lebih bangga daripada bangganya anak kita membawa pulang. Bu, aku juara 1 Olimpiade Kabupaten. Bu, aku bawa juara 1 Olimpiade Provinsi. Ya bangga sebagai orang tua, tapi tidak melebihi bangganya ketika anak-anak kita dengan enteng menuju ke masjid tanpa paksaan. Bu, sudah adzan, aku mau ke masjid dulu. Harus bangga sebangga-bangganya, melebihi bangganya anak-anak kita membawa medali 1, medali emas. Bu, anak-anak juga harus tahu bahwa kita bangga ketika mereka ke masjid, ketika mereka punya adab dengan adab yang baik, maka mereka pasti akan mengikhtiarkan itu demi bangganya orang tua. Jangan kamu harus ranking 1, gimana caranya? Ibu nggak mau tahu, maka anak ketika ujian juga nggak mau tahu. Yang penting nilainya 100. Perkara lihat kanan, lihat kiri, bocoran soal, yang penting ayah dan ibu bangga saya pulang nilainya 100. Ini buat ibu.
Mati-matian kita panggilkan guru les privat ke rumah hanya demi ranking 1. Tapi kita tidak mati-matian ketika bangun nak, subuh sudah berkumandang, pergi ke masjid. Siram, tangi nak, tangi. Khawatir bapak dan ibumu nanti akan ditanya, kenapa anak-anak tidak ke masjid? Kenapa anak-anak tidak punya adab dan etika kepada ustaz dan ustazahnya? Bangun, ayo, masjid harus kita lakukan. Mungkin ketika itu kita akan tidak disenangi anak-anak kita. Kita akan dicap mungkin, ya Allah, ibu kok tegel teman karo anaknya. Mbah Neo, kok ojo galak-galak karo anak. Niku nggih kadang-kadang kita perang dengan simbai lari. Dia ojo galak-galak karo bocah. Niku bukan perkara yang mudah untuk menegakkan akidah anak-anak kita. Mungkin tantangan terberatnya justru hadir di rumah kita. Mbah Putri ini kita sedang mendidik, sini kalau simbah baik, yuk jajan kalau simbah ditumbas es, wis milih nek ora itu kalau ibu milih, ibu berjuang agar tidak beli es, bane diselenggarakan milih. Saya ini utang toko tang wis milih mantep bayar simbah, ibu simbah loh, yo, nggak apa-apa, karena itu tantangan. Yang penting kita tidak dinilai Allah, kita tidak mengikhtiarkan anak-anak kita untuk lurus, stay on the track. Ya, karena perkara mendidik anak bukan perkara yang mudah. Gitu Bu, apa ibu-ibu, Simbah Putri gebang, boten rampung mendidik anak-anak. Ujar-ujare nek pun rampung kuliah, tanggane komentar malah temen-temen nggih bujuk pun rampung-rampungan sing lakoni ningkat yo duwe gawean. Terus mikir si ibu pun gak ada gawean dikomentari, ya Allah nggih Bu penak banget pun mentas sedanten mingkan yo dereng mantu. Renggane tesih kathah. Bahasan anak bungsu, anak terakhirnya sudah nikah pun ramu di komen kali sedulur, ya Allah pol maere yang ini gitu sehat-sehat, putra-putra wis mentas kabeh, wis do nikah kabeh. Teleksi mbah gowo putu mbah pintu yo mbah wong kula jenenge nggodamel mbah dititipi putu. Ujar-ujare pun rampung-rampungan nggih Mbak, garis silir-silir nyawang anakku dititipi. Lek lampah pun boten gansang putune banter-banter ayu. Alah batin arep ngasuh putu yo bali nang ndi lampah tekan kidul mriko. Tindak pundi Mbak, iki loro putu. Sebelum buatan rampung urusannya, gimana? Putu neset ini pun rampung, anak sing nomor kali tete malih. Sing pertama pancen niki arem-areme niki sandone niki srambine ala matur nuwun. Niki nggih kula kitu ya. Tak kok mungkin luhur. Lohur kudune teko mboten teko, tekone jam 3 mbak ngapunten, barang wau wonten acara joroten baye, wonten kondangan, wonten kumpulan. Simbah niku akhire nggih mboten rampung urusane. Padahal tanggane komentar teman-teman gari ngomong putu nggih Mbak. Kirimannya sama dinten teko, anak pertama ngirimi, anak nomor kali ngirimi sisi Mbak, ngirimi prige, kok ngirimi yang putune. Keporo Simbah yo tombo, jajane 10.000 tombo 20.000. Lah jajan SS10 nyuwun deh, Kentucky regone 15.000, tombok Simbah duwe pensiune nggo putune.
Maka Bu, Pak, kalau tidak kita niati ibadah, memiliki konten yang mengelus dodo, ya, maka semua berangkat dari niat. Seperti apapun kelakuan anak cucu ketika berangkat dari ibadah, insya Allah semua akan diselesaikan oleh Allah. Itu saja Bu, jamaah sudah 9:30. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita kepada anak-anak cucu keturunan kita semuanya Allah ijabah. Kita berdoa sekali lagi di malam hari, di malam ketika mereka sudah tidur, berdoalah untuk urusan akhirat. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ibu-ibu dan ayah-ayah muda maupun ibu-ibu dan ayah-ayah yang sudah tua, itu yang pertama mengikhtiarkan keselamatan akhirat. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Jangan kamu lupakan nasib akhirat. Maka ketika anak-anak pamitan dengan kita mau bekerja ke Jakarta, mau bekerja di kantor, mau bekerja di manapun, nasihat pertama adalah jangan kau tinggalkan Allah. Bukan nasihat sing segep ben karine cepet muda. Lendo muga-muga diparingi lancar segini, ya bagus doanya. Tapi doa itu setelah akidah. Ya Allah, dimanapun tempat anak-anak, mudah-mudahan dia tetap mempertegas teguh akidah, menjaga sholatnya seperti itu ibu-ibu, dan mudah-mudahan Allah jaga semua keturunan kita menjadi keturunan yang benar-benar lurus akidahnya, menjaga sholatnya, menjaga adabnya, cerdas akalnya, lurus akidahnya, itu tidak ternilai harganya. Dimanapun mereka bekerja, profesi apapun, ridho lagu, ridho mawon, niku Gusti Allah sing napake. Tidak perlu kita paksakan dimanapun. Selama akidah sudah lurus, semua tadi sudah dilaksanakan, sudah selesai. Ada Allah ayat Ismail. Sebelum saya tutup, tadi disampaikan barangkali ada pertanyaan, monggo. Ketika lain-lain bagi Pak ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Monggo yang di belakang, ada yang mau bertanya? Ibu-ibu tidak ada yang mau bertanya? Acara yang keempat penutup. Sebelum saya kembalikan kepada pembawa acara, alhamdulillah tidak ada pertanyaan, saya lega. Tapi di samping saya lega, saya juga bertanya-tanya, apakah antara faham betul yang sudah disampaikan nopo saking bingungnya, kepikiran lainnya, kepikiran putune ngasih buat sakit agen, buat nopo ibu-ibu, bismillah anak-anak kita bertawakal kepada Allah. Bismillah, pasrahkan ketika sedang tidak bersama kita pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah yang jaga. Khawatir boleh, tapi tidak boleh overthinking, tidak boleh terlalu memikirkan, karena innallaha 'inda 'abdihi. Saya tutup dengan kesimpulan innallaha 'inda 'abdihi. Allah sesuai dengan prasangka hambanya, maka berprasangka yang baik terhadap anak-anak cucu-cucu, karena ibu-ibu ini yang paling rentan dengan kekhawatiran. Ibu-ibu yang mungkin sering tidak bisa tidur karena terlalu overthinking terhadap anak-anaknya, maka cukup pasrah saja, bertawakal kepada Allah. Bismillah, insya Allah jaga anak-anak kita dimanapun mereka berada. Itu saja ibu-ibu, mohon maaf dan pangapunten jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Bu semuanya,
terakhir tadi sudah berdoa, tapi kita tutup lagi dengan doa. Mudah-mudahan majelis ini membawa keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasyakir hamdan na'imin hamdan fina annahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultani. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrijni muhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha mengabulkan setiap permohonan kami. Maka ya Rabb, di antara kami yang hari ini hadir di rumahmu di Masjid An-Nur, kami bermunajat kepadamu ya Rabb. Mudah-mudahan anak-anak, cucu-cucu keturunan kami Engkau jaga akidahnya, sehingga dimanapun berada keturunan kami selalu menjaga akidahnya. Ya Rabb, kami berdoa kepadamu untuk anak-anak keturunan kami dimanapun berada, mereka selalu menjaga sholatnya. Maka ya Rabb, demi Engkau yang memegang semua urusan kami, mudahkan semua hajat-hajat kami, mudahkan setiap cita-cita keluarga kami, cita-cita anak-anak kami, dan selamatkanlah kami baik di dunia, baik selamat ketika hari Engkau panggil kami, dan selamat ketika Engkau bangkitkan kami di yaumul akhir nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in fastabiqul khairat nasrun Allah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutup. Sebelumnya saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam membawakan acara ini. Marilah kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan kami harapkan kehadirannya kembali insyaallah kajian bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.